warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Bintang Maharani dari kelas 1E. Di sini saya akan mempresentasikan teks ulasan. Di sini saya juga mengulas novel yang berjudul Percy Jackson and the Olympian Series The Last Olympian. Kita lanjut lagi. Identitas dari novel. Judul Percy Jackson and the Olympian Series The Last Olympian. Penulis dari novel tersebut adalah Rick Riordan, penerbit Mizan Fantasi dari PT Mizan Publika. Tahun terbit 2016, menggunakan bahasa Indonesia serta memiliki halaman sebanyak 452 lembar. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Yang kedua, berisi orientasi. Saya akan menjelaskan orientasi dari Percy Jackson. Richard Russell atau biasa dikenal Rick Riordan lahir pada tanggal 5 Juni 1964. Ia adalah penulis seri Percy Jackson and the Olympians. Dia juga menulis seri misteri dewasa Tres Naper dan ikut menyunting Demigods and Monsters, buku kumpulan esai mengenai seri Percy Jackson. Dia juga membantu mengembangkan 10 buku dalam seri The 39 Clue yang diterbitkan oleh Scholastic Corporation dan menulis buku pertama dari seri tersebut, yaitu The Maze of Bones. Yang ketiga, tafsiran isi. Saya akan membaca tafsiran isi dari Percy Jackson. Series The Last Olympian diawali dengan Percy Jackson meledakkan Putri Andromeda, markas besar Kronos, sang penguasa Titan, yang dibantu oleh temannya Charles Beckendorf. Setelah berhasil menghancurkan Putri Andromeda, Percy Jackson kembali ke perkemahan blasteran untuk mendengarkan ramalan besar yang disinggung oleh ayahnya, Poseidon. Lamaran ini berbunyi, anak blasteran dewa tertua akan mencapai 16 setelah melewati bahaya dan saksikan dunia dalam tidur abadi. Jiwa sang pahlawan bila terkutuk yang akan menghabisi. Satu pilihan akan akhiri usianya, Olympus tetap lestari atau binasa. Tentu saja setelah mengetahui ramalan itu, Percy Jackson merasa takut dan juga marah. Lanjut lagi. Di sisi lain, Olympus berada dalam keadaan yang buruk. Para sekutu Kronos mulai menyerang melalui udara, darat, dan air. Hal ini membuat dewa-dewi berusaha menjauhkan para Titan untuk mendekat Olympus. Sedangkan Percy memimpin kawan-kawannya blasterannya melindungi Manhattan, tempat gunung Olympus berada, yang berada di lantai 600 gedung Empire State. Perang terus berlanjut hingga 7 hari tanpa berhenti. Para dewa-dewi semakin kewalahan menghadapi para Titan, sedangkan para blasteran kalah jumlah dari musuh serta kekurangan obat-obatan. Kekuatan musuh tentu saja tak sebanding dengan mereka, hingga akhirnya para blasteran dipukul mundur dan Kronos beserta sekutunya berhasil mendekati gedung Empire State, tempat gunung Olympus berada. Di tengah-tengah, Percy Jackson kembali teringat ramalan itu dan berpikir apakah ia akan membuat Olympus bertahan atau hancur. Apakah ini akhir kekuasaan dewa-dewi Olympia? Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Yang keempat, evaluasi. Di sini saya menemukan kelebihan serta kekurangan dari Percy Jackson. Saya akan membacanya. Yang pertama, kelebihan. Pembaca akan diajak membayangkan apa yang sedang terjadi dan latar yang digunakan penulis sangat baik hingga membuat pembaca semakin tertarik membacanya. Walaupun penulis lebih menekankan karakter Percy Jackson, namun interaksi antara anak blasteran lainnya sangat menarik dan detail diceritakan, serta gaya bahasanya yang mudah mengerti dan terkesan santai tidak akan membuat pembaca bosan. Kelemahan,
Seri Celeste Olympus ini banyak memunculkan karakter baru, sehingga perlu mengingat dan mendalami lebih tokoh-tokoh yang baru. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Kesimpulan. Selain membuat pembacanya tertarik hingga akhir cerita, Percy Jackson and the Olympian ini memiliki amanat yang tersirat di dalam novel tersebut, yaitu kebencian, amarah, serta dendam akan membawa buruk kepada kita sendiri. Bukan hanya kita, tetapi bisa saja akan berdampak ke orang lain. Maka daripada itu, memaafkan dan merelakan adalah salah satu kunci agar keburukan itu tidak mengakar di hati dan pikiran kita. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.